Bismillah, walhamdulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meneruskan pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini tentang bagaimana ternyata dari penyakit hati itu, dari iri, dendam dan lain-lainnya bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Makanya kenapa di dalam Al-Quran sejarah mencatat akhirnya Qabil dan Habil itu sampai apa? Bunuh-bunuhan. Betul apa betul ya? Makanya orang yang paling bahaya itu kalau sudah punya penyakit hati. Bahkan dari lama-lama Rasulullah SAW bilang apa dalam satu hadisnya? Ala fil jasadi mudghah. Ya. Wa idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Karena iri itu timbulnya dari mana? Dari hati yang tidak bisa menerima. Bagaimana seorang Qabil tidak menerima apa yang Allah berikan kepada Habil? Kalau bahasa kita Ustaz David, Habil mah enak-enak aja begitu kira-kira. Padahal pengorbanannya Qabil dengan Habil hampir sama. Begitu juga biasanya dalam keseharian kita ya Bu ya, namanya saudara ya begitu kira-kira. Namanya saudara kan ketika dia berjuang misalkan untuk orang tuanya. Anak untuk orang tuanya, biasanya ada orang tua yang memperlakukan anaknya berbeda-beda. Kita punya anak 3 ya Bu. Biasanya anak pertama dengan anak ketiga perlakuan kita agak berbeda. Mungkin kalau kita lihat kenapa seperti itu, anak pertama bisa jadi pengorbanannya lebih apa? Lebih hebat dari anak ketiga. Padahal kita nggak boleh begitu, harus sama memperlakukan anak kita. Supaya apa? Supaya nggak ada iri-irian. Mentang-mentang anak pertama direktur utama, gajinya 15 juta, tiap bulan dikasih sama anaknya 3 juta. Wow, girangnya minta ampun. Akhirnya anak yang pertama direktur utama setiap pagi sampai malam dimasakin ayam bekakak. Anak ketiga Ustaz David bukan direktur utama, maaf cuma cleaning service. Tiap bulan cuma ngasih 50.000, la ilaha illallah. Anak yang ketiga cuma dikasihnya apa? Sambel sama nasi doang ya. Tambahin dah 1 garam ya. Akhirnya timbul iri-irian. Nah maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pengen kita seperti Qabil dan Habil, cukup sebagai pelajaran. Makanya Al-Quran itu banyak bercerita, banyak menekankan afala tatafakkarun, afala yatadabbarun Al-Quran, macam-macam. Akhirnya sehingga kita bisa mengambil ibrah daripada setiap kisah yang ada dalam Al-Quran. Bu, sekarang saya tanya, Al-Quran itu ceritanya lengkap apa enggak? Oh, lengkap sekali dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bagaimana bisa nggak mengambil ibrah ataupun pelajaran dari setiap kejadian yang Allah catatkan di dalam Al-Quran. Maka saya yakin mudah-mudahan pulang selesai acara Cahaya di Indonesia siang hari ini, Allah jauhkan kita daripada penyakit hati. Amin ya. Iri, karena iri ini Masya Allah Bu, efeknya luar biasa nanti dalam kehidupan. Apalagi misalkan ibu ketemu sama orang yang kita iriin. Kalau ketemu papasan di jalan kira-kira mukanya enak apa enggak masangnya? Waduh nih ya nih lewat nih. Itu maafin Ustaz David. 1 kilometer Pak udah ketahuan baunya sama mukanya. Ini ya lagi itu ya. Kita udah langsung mikir itu kira-kira sebelah kanan ada gang yang bisa kita lewatin apa enggak ya. Biar apa? Jauhin dia, betul gak kira-kira? Makanya orang kalau punya penyakit hati ini udah gak enak aja tuh. Coba kalau kita misalkan gak ada iri, gak ada dengki, ketemu siapa aja juga enak bawaannya. Biar kata gak punya duit dong. Misalkan ada Ibu Maisaroh ketemu Ibu Maimunah ya. Ya Allah Maisaroh enak emang gak punya beban apa-apa, iri enggak, dendam enggak dan lain-lainnya. Lewat ya Allah, gimana nek, sehat-sehat, badan sehat, kantong kagak. Tuh enak ya, betul gak kira-kira tuh? Coba yang saya bilang tadi di awal, kalau orang punya iri, Ustaz David, la ilaha illallah, maaf Bu, bahasa orang kita, orang Bekasi, itu hati gerendeng aja bawaannya. Tuh, lihat tuh, mana kerudungnya hijau, bajunya kuning, roknya putih, percis kayak bendera Itali. Itu bawaannya kesal aja Bu, bahkan mohon maaf ya, dan ini kurang baik kita lestarikan dalam kehidupan, betul.
Apalagi dalam bertetangga. Dulu saya ingat Ustadz David, ketika saya dulu mondok, apa kata salah satu kitab diajarkan di pondok kami? Al-insanu madaniyun bit-tobai. Manusia itu butuh manusia yang lainnya. Maka supaya kita misalkan butuh manusia yang lainnya, dan pasti kita akan dibantu oleh manusia yang lainnya. Keluarga akan dibantu dengan keluarganya. Tetangga akan dibantu dengan tetangganya. Maka iri, dengki, dendam hilangin dalam hati kita. Sehingga insya Allah dalam bermasyarakat kita bisa berjalan bersama-sama. Orang kan kalau misalkan jalannya bareng-bareng enak gak kira-kira? Enak. Kakak jalan bareng sama adik, suksesnya juga bareng-bareng. Tetangga sama tetangga, apalagi maaf ya sekarang kan lagi musim hujan nih. Hujan itu kan misalkan banjir di mana-mana, nggak bisa kita dengan tetangga kita sendiri, butuh tenaga orang lain. Betul apa betul? Apalagi banjirnya sampai sekepala. Wah, ilah. Cuman bukan kepala manusia, kepala ayam ya kan. Itu kan butuh bantuan orang lain. Maka insya Allah ayo bareng-bareng lewat siang hari ini kita belajar di iNews TV. Kita jauhi penyakit iri, dendam dan lain-lainnya. Seperti jangan sampai kita seperti Qabil dan Habil. Bunuh-bunuhan karena na'udzubillah iri satu sama lain. Begitu kira-kira Ustadz David. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz.